berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan hari ini, mungkin ada situasi yang membuat kita menjadi berbeban berat, jiwa kita menjadi letih lesu, membuat kita jadi sangat tertekan dan tidak nyaman malam hari ini. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Undangan yang luar biasa, perhatian, kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita. Kita datang kepada Dia dalam keberadaan kita yang sesungguhnya, termasuk dengan pergumulan-pergumulan kita. Percayalah, kelegaan akan Tuhan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus memberi kami sebuah kemuliaan hidup, kehormatan yang luar biasa. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa perlu merasa takut karena kami tidak akan dihakimi, kami tidak akan ditolak. Engkau sudah menerima kami dan mengampuni kami. Bahkan kami percaya firman-Mu saat ini, kami boleh datang kepadamu membawa semua masalah yang menindih jiwa kami, yang memberatkan jiwa kami, yang membuat kami letih lesu. Masalah-masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun yang sedang kami hadapi. Kami datang kepadamu karena kami percaya Tuhan akan menjamahnya, Tuhan akan mengubah hati kami supaya kami mengalami kelegaan, tidak lagi berbeban berat. Kami mengalami pemulihan dalam jiwa kami, menjadi semangat lagi, tidak lagi letih lesu. Kami percaya itu Bapa, dan kami siap membuka hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dan kegagalan menjadi jalan bagi seseorang untuk mencari Tuhan, mempercayai Tuhan, dan mentaati Tuhan. Tetapi kesuksesan, keberhasilan, termasuk di dalamnya kekuasaan, pengaruh yang besar, menjadi ujian apakah orang tetap bisa percaya dan mentaati Tuhan. Ada banyak orang Kristen gagal ketika dia dalam keadaan yang serba pas-pasan. Dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, hatinya lembut, dibentuk oleh Tuhan, mudah taat kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkati bahwa dia naik, punya jabatan, punya kekayaan, menjadi orang yang keras hati, yang mau mengikuti keinginannya sendiri, memberontak Allah, mengabaikan firman Tuhan, dan gagal untuk menjadi orang yang tetap taat kepada Tuhan. Kita akan lihat satu contoh di Alkitab, bagaimana hidup orang berubah seperti ini, berubah menjadi lebih keras hati, berubah bukan menjadi baik, tetapi justru mengalami kemerosotan secara rohani. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22. Perikop ini
menjadi gambaran yang sangat jelas sekali bagaimana Saul itu alami kemerosotan dan berubah menjadi tidak taat, tidak lagi bisa mentaati Tuhan. Nanti kita akan fokus pada ayat 8 dan 9. Secara khusus di pasal yang ke-10, Tuhan perintahkan kepada Saul agar Saul tinggal di Gilgal untuk menantikan Samuel. Samuel ini sebagai nabi telah dipilih Tuhan untuk mempersembahkan kurban dan memberikan petunjuk, nasihat kepada Saul apa yang harus dilakukan sebagai seorang raja yang harus menghadapi banyak peperangan. Tuhan perintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal menjadi sebuah ujian. Apakah Saul setelah jadi raja tetap menjadi orang yang punya hati yang lembut, bisa diarahkan dan mau taat atau tidak? Tetapi ternyata Saul gagal. Perikop ini menjadi gambaran bahwa Saul ternyata gagal. Ujian ketaatan, ujian karakter itu ternyata tidak berhasil bagi Saul. Kita perhatikan ayat yang ke-8 ya, untuk mengerti apa yang menyebabkan Saul ini gagal untuk mentaati Tuhan setelah dia jadi raja. Ayat 8 dan 9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ini yang pertama. Saul menjadi bimbang. Saul menjadi ragu karena menunggu kedatangan Samuel yang tidak kunjung datang. Sementara rakyat mulai berkeluh kesah, rakyat mulai tercerai-berai, mereka mulai protes, mereka mulai melakukan apa yang mereka inginkan sendiri. Mereka mulai meninggalkan Saul. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Salah satu hal yang dipakai Tuhan untuk menguji hati kita, apakah kita tetap menghormati, tetap taat kepada Dia adalah waktu menunggu. Ketika waktu menunggu itu, apakah kita jadi terguncang, mulai ragu, mulai gelisah, dan mulai tidak konsisten lagi untuk mentaati Tuhan. Saul gagal. Begitu dia lihat rakyat mulai meninggalkan dia, bagi dia itu menakutkan. Karena apa artinya menjadi raja kalau ditinggalkan rakyatnya? Mungkin itu yang dipikirkan. Dia mulai mengabaikan perintah Tuhan bahwa dia harus tetap di Gilgal. Dia tidak mau mentaatinya karena apa? Karena dia bimbang, dia ragu. Apakah dia masih bisa jadi raja? Apakah rakyat mau tetap mengikut dia? Ada ketakutan ditinggalkan oleh rakyatnya. Saudara-saudara, ini yang seringkali membuat kita gagal untuk tetap mentaati Tuhan. Karena kita takut ditinggalkan sahabat kita. Kita takut kehilangan kesempatan. Kita takut kehilangan pengaruh. Kita takut apa yang sudah kita dapatkan itu hilang dari tangan kita. Kita takut jabatan fasilitas yang kita sudah nikmati itu hilang dari diri kita. Kita tidak bisa menikmati lagi posisi yang sangat baik itu. Kita tidak bisa lagi menikmati posisi sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang berpengaruh, yang diikuti oleh banyak orang. Ketika kita risau dengan keadaan diri kita nanti gimana ini? Karena kita terlalu fokus dengan bagaimana sikap orang terhadap kita, bagaimana reaksi orang terhadap apa yang kita lakukan. Kita menjadi bimbang, menjadi ragu. Ketika kebimbangan dan keraguan mulai muncul dan menguasai hati kita. Ketika kebimbangan dan keraguan mulai menguasai hati kita, akibat orang-orang meninggalkan kita, orang-orang menolak kita, kita mulai berpikir,
Mungkin Tuhan hanya ingin aku menunggu sebentar kali. Mungkin ada cara yang lain. Kita mengabaikan perintah Tuhan, kita mengambil jalan kita sendiri. Dan akhirnya kita gagal menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita gagal menjadi orang yang taat kepada Tuhan, akhirnya kita jalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Itu berbahaya. Dan yang kedua, ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kan baik orang memberi persembahan kepada Tuhan. Orang memberikan kurban persembahan kepada Tuhan itu baik. Tetapi kita harus ingat di masa itu yang ditetapkan Tuhan untuk memberikan kurban persembahan tidak sembarang orang. Yang sudah Tuhan tetapkan adalah Nabi Samuel. Saul seharusnya menunggu Samuel untuk memberikan kurban persembahan kepada Tuhan. Tetapi karena dia merasa, aku kan raja, aku berkuasa atas bangsa ini. Tidak salahlah kalau mungkin Samuel nggak jadi datang, mungkin ada hambatan atau apa. Kenapa tidak aku lakukan sendiri? Daripada semakin banyak orang meninggalkan aku akan lakukan sendiri. Di sini muncul yang namanya kesombongan, keangkuhan. Karena merasa punya kekuatan, punya kuasa untuk melakukan. Tetapi dia mengambil yang bukan haknya. Dia mengerjakan sesuatu yang bukan jadi tanggung jawabnya. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini, ketidaksabaran kita melewati proses yang dari Tuhan. Ketidaksabaran kita untuk mengikuti langkah-langkah penjadwalan yang Tuhan sudah tetapkan. Ketidaksabaran kita terhadap proses waktu, seringkali kita akhirnya melintasi batas, kita merebut hak orang lain, kita merampas hak orang lain, kita mengambil bagian yang sebenarnya bukan milik kita. Kita tidak peduli lagi apa yang Tuhan katakan. Kita tidak lagi peduli dengan ketetapan Tuhan atas hidup kita. Kita mulai melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau itu terjadi, kita sebenarnya sedang tidak mentaati Tuhan. Karena kita tidak mentaati Tuhan, ada konsekuensinya. Dan ketika Samuel datang, menegur keras Raja Saul itu, karena itu sesuatu yang salah. Mari kita semua melihat ke dalam diri kita dan kehidupan kita selama ini. Bagaimana ketaatan saudara kepada Tuhan? Mungkin saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, kita harus perhatikan apa firman Tuhan. Kita harus perhatikan ketetapan Tuhan. Kita harus ada di tempat di mana Tuhan itu sudah perintahkan kepada kita. Kita harus ada di posisi di mana Tuhan itu sudah berikan kepada kita. Tidak pantas bagi kita merebut bagian yang bukan bagian kita. Tidak pantas bagi kita merampas hak orang lain. Tidak pantas bagi kita melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi itu salah. Kita harus tetap ada di posisi, di pekerjaan, di jabatan, di tempat di mana Tuhan tetapkan kita dengan baik. Saudara sebagai orang yang menikah, itu tempat yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Saudara rawat rumah tanggamu. Saudara diberi kepercayaan Tuhan dengan keturunan. Saudara itu posisi yang unik, yang istimewa. Rawat asuh anak-anakmu dengan baik. Saudara diberi pekerjaan dan pekerjaan makin hari semakin naik. Jaga hati.
Jangan biarkan proses berbagai permasalahan, termasuk reaksi orang, membuat saudara akhirnya menjadi ragu akan pimpinan Tuhan, ragu akan kebenaran firman Tuhan, dan bahkan akhirnya saudara memaksakan diri melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak tetapkan. Saudara akan gagal, tidak hanya gagal mentaati Tuhan, tetapi saudara akan menjadi orang yang gagal melaksanakan tugas tanggung jawab dan pekerjaanmu. Saudara akan gagal meraih masa depan seperti yang Tuhan tetapkan. Kita sendiri yang rugi. Oleh sebab itu, jangan biarkan posisi, jabatan, kekuasaan, pengaruh, fasilitas membuat saudara akhirnya melupakan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan tidak lagi mentaati. Harusnya itu membuat saudara semakin taat, semakin mengasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami pentingnya kami menjaga hati agar tidak gagal tetap mentaati Tuhan apapun situasinya. Walaupun prosesnya sangat berat, walaupun masa penantiannya tidak jelas sampai kapan, tetapi tolong kami Bapa, supaya kami tidak ragu, tidak bimbang, supaya kami jaga hati, kami tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan fasilitas yang kami miliki. Kami tetap belajar menanti waktu Tuhan, mengikuti proses Tuhan, tetap taat apapun yang terjadi. Tuhan berkati bagi anak-anak muda yang merindukan pasangan hidup, supaya mereka tetap mentaati Tuhan walaupun masa penantiannya sangat panjang. Tuhan berkati untuk orang-orang yang sudah menikah, mereka merindukan keturunan, walaupun sudah sekian lama mereka belum mendapatkannya. Biarlah mereka tetap mentaati Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang berdosa demi supaya punya anak. Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan percaya dengan jabatan-jabatan yang sangat strategis di pemerintahan, di pekerjaan, di perusahaan di mana mereka bekerja, termasuk di gereja maupun di masyarakat, supaya mereka tetap bisa menjaga hatinya. Ketika ada masalah-masalah yang belum kunjung selesai, ketika ada tantangan yang menekan mereka, atau ketika ada reaksi-reaksi negatif dari orang-orang yang dipimpin, yang menolak, yang meninggalkan mereka, mereka tetap teguh hatinya. Mereka tidak akan biarkan menjadi bimbang, menjadi ragu, lalu menyalahgunakan kekuasaan hanya mencari jalan pintas. Teguhkan hati mereka supaya mereka mengikuti prosesnya Tuhan. Mereka mengikuti langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Tolong mereka untuk bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Berkati para orang tua, berkati para pemimpin, berkati orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan dengan jabatan-jabatan tertentu. Apa yang mereka lakukan senantiasa dalam pimpinan-Mu, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama dengan iman kita. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Percaya saudara sungguh-sungguh akan mengalaminya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat.
Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku